Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan di dalam kitab sahihnya, wafatnya Nabi Musa, alaihi salam, dari Abu Hurairah bahwa ia radhiyallahu anhu berkata, malaikat maut diutus mendatangi Musa, alaihi salam. Ketika malaikat itu datang kepadanya, maka Musa pun menempelengnya hingga buta matanya. Kemudian malaikat maut kembali kepada Rabb-nya dan berkata, engkau telah mengutusku kepada seorang hamba yang tidak menginginkan kematian. Lalu Allah mengembalikan penglihatan malaikat tersebut dan berkata, kembalilah engkau dan katakan kepadanya untuk ia meletakkan tangannya di punggung sapi jantan. Kemudian ia berhak tetap hidup, sejumlah bulu dari sapi jantan itu, yang tertutupi tangannya, dengan hitungan satu bulunya merupakan setahun kesempatan hidup. Musa alaihi salam lalu berkata, wahai Robku, kemudian apa setelah hitungan itu? Kemudian kematian, jawab Allah. Musa alaihi salam pun berkata, maka sekarang saja kematianku tanpa diundur lagi. Selanjutnya Musa berdoa kepada Allah untuk mendekatkan dirinya kepada tanah suci sejarak lemparan batu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu lalu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya aku di sana, maka sungguh akan aku perlihatkan kepada kalian kuburan Musa, yaitu, di sebelah jalan di gundukan pasir merah. Ibnu Hibban menjelaskan tentang ketidakjelasan permasalahan tersebut, di mana Musa menempeleng malaikat maut sampai matanya buta. Sesungguhnya malaikat maut ketika berkata kepada Nabi Musa seperti itu, dalam kondisi Nabi Musa tidak mengenalnya. Karena kedatangannya kepada sang Nabi, dalam wujud yang tidak dikenal oleh sang Nabi. Sebagaimana datangnya Jibril dalam wujud seorang Arab Badui kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan juga, sebagaimana datangnya para malaikat kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Lut dalam wujud para pemuda, sedangkan kedua nabi tersebut semula tidak mengenal mereka. Demikian pula keadaan Nabi Musa, alaihi salam, ia pun tidak mengenali malaikat tersebut. Oleh sebab itu ia menamparkan sang malaikat, sehingga menyebabkan tercukilnya mata sang malaikat karena telah masuk rumahnya dengan tanpa izin. Dan perbuatan ini sesuai dengan syariat kita, tentang bolehnya mencukil biji mata orang yang melihat mengintip seseorang yang berada di dalam rumah dengan tanpa izin. Kemudian Ibnu Hibban membawakan hadits Abu Hurairah bahwa ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, datanglah malaikat maut kepada Musa untuk mencabut ruhnya. Ia pun berkata kepada sang Nabi, penuhilah panggilan Rabb-mu. Lalu Musa menamparkan mata malaikat maut tersebut, sehingga menyebabkan tercukil matanya. Pesan dan pelajaran penting dari kisah di atas adalah, hadits di atas menunjukkan kepada kita bahwa sebelum dicabut nyawa, para nabi selalu diberikan pilihan, apakah memilih tambahan hidup, ataukah memilih segera berpulang ke rahmat Allah, sebagaimana halnya Nabi Musa alaihi salam. Bahkan, berkenaan dengan hal ini, Aisyah pernah mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berucap saat sakit terakhirnya, ya Allah, kupilih Al-Rafiq al-A'la surga. Dari ucapan itu, Aisyah tahu bahwa Al-Rafiq al-A'la itu lebih baik, makanya beliau memilih itu. Para malaikat mampu menunjukkan diri dalam wujud manusia. Tak terkecuali saat menemui Nabi Musa alaihi salam. Kematian itu sesuatu yang pasti dan tak bisa ditolak. Andai di antara kita ada yang selamat darinya, tentu para nabi dan rasul juga sudah selamat. Tingginya kedudukan Nabi Musa, alaihi salam sampai-sampai mampu menamparkan malaikat maut hingga bola matanya terpecah. Andai bukan karena kedudukan Nabi Musa, alaihi salam di sisi Allah, niscaya malaikat maut akan melakukan pembalasan berat kepadanya. Kuburan Nabi Musa, alaihi salam berada di tanah suci Baitul Maqdis. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sendiri telah memberi tahu keberadaan kuburannya. Bahkan, beliau menyebutkan beberapa tanda keberadaan tersebut, yaitu di samping jalan, tepat pada gundukan pasir. Nabi Musa, alaihi salam menginginkan kuburannya berada dekat dengan tanah yang penuh berkah. Karena itu,
Tidak ada salahnya jika ada seseorang yang juga ingin meninggal di tanah yang penuh berkah itu. Tanah suci dimaksud memiliki batasan-batasan yang telah diketahui. Nabi Musa, alaihi salam pun meminta kepada Allah untuk mendekatkan dirinya pada tanah itu sedekat lemparan batu. Tetapi demikian, jenazahnya dikuburkan di luar tanah tersebut. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.